Oh, hai guys. Jadi tadi gue sempet bengong karena lagi-lagi nih ya, Something bulan ini ngerilis satu produk terbaru lagi guys. Ini kayaknya ownernya sama timnya pada kagak pulang guys tiap hari. Karena tiap bulan ada aja produk terbaru dari Something. Tapi memang hikmahnya ya, kita bisa lihat bahwa dari pihak brand sendiri listening to their customers gitu loh. Karena pada Something Squad itu pada minta produk cleanser, toner, segala macam itu semua dikabulkan guys dari Something. Nah, kali ini produk terbaru dari Something ini namanya adalah Low pH Gentle Jelly Cleanser. Ini ukurannya 100 ml, tapi sebelum kita masuk ke reviewnya, gue mau sedikit intro nih guys. Jadi seperti yang kalian pada tahu nih ya, bahwa yang namanya cleansing, cuci muka, it plays a very critical part in our skincare routine. Karena itu termasuk yang pertama ya, step paling awalnya skincare routine kita. Dan bisa dibilang step cleansing ini juga termasuk step yang paling banyak membawa musibah nih guys untuk skin health kita. Karena kita tanpa disadari sering menggunakan cleanser yang too harsh, too abrasive. That's why gue dari awal sering emphasize bahwa gunakanlah cleanser yang segentle mungkin supaya kulit kita tidak compromise nih skin barrier-nya. Jadi intinya bayangin aja ya, kalau misalkan step pertamanya nih, step cleansing-nya aja udah error, udah bikin rusak skin barrier, maka produk-produk yang kalian pakai nih setelahnya di skincare routine kalian itu nggak akan ada gunanya lagi guys. And also, based on my experience-nya, pada saat menggunakan cleanser yang too harsh, too abrasive itu ya, pada saat penggunaan produk-produk skincare yang berikutnya, itu malah memperparah guys skin barrier-nya. Inti pesannya adalah you don't wanna mess up with your skin barrier, seriously. Sekedar info aja, kalau misalkan skin barrier kita sampai compromise, sampai damage, rusak gitu ya, itu urusannya bakalan panjang banget. Jadi kulit kita akan semakin gampang terkena jerawat, sensitif, sampai sering banget muncul merah-merah. Oke, now we are back talking about this new product from Something. Jadi sebenarnya kalau dari namanya ya, low pH, itu ada alasannya guys. Kenapa formulasinya ini mesti banget low pH? Dan memang secara dermatologi itu ada alasannya guys, kenapa kita direkomendasikan menggunakan cleanser yang low pH formulasinya. Dan itu gue akan cantumkan di description box di bawah, kalian bisa langsung baca dari situ. Tapi intinya ya, kalau dari sisi konsumen nih, gue sebagai konsumen pada saat gue pakai low pH cleanser gitu ya, itu bener-bener yang bisa dirasakan adalah setiap kali cuci muka, itu dia nggak bikin ketarik, nggak bikin kering sama sekali, pokoknya nyaman banget. Sekedar FYI aja bahwa untuk gentle cleanser ini pH-nya berada di level 5-6. Jadi benar-benar sesuai sama pH kulit normal. Makanya bisa dibilang ini gentle and suitable for all skin types. Dan lagi-lagi nih ya, kalau misalkan ngomongin review sebuah cleanser, sebenarnya itu nggak butuh waktu lama sih. Karena namanya cleanser kan tujuannya adalah yang penting bisa membersihkan secara optimal, kemudian bisa digunakan sebagai daily cleanser. Pertama mungkin kita ngomongin dari soal SLS ya. Untuk produk cleanser ini tidak mengandung SLS, kemudian ini certified vegan, artinya tidak ada kandungan yang hewani gitu, dan yang penting ini halal MUI guys, dan juga udah BPOM sih pastinya. And then total ada 5 main ingredients, dan 5-5-nya merupakan botanical extract nih guys dalam cleanser ini. Dan fungsinya adalah antioksidan dan anti-inflammatory guys mostly. Langsung aja ke botanical extract yang pertama, yaitu ini mengandung yang namanya Japanese mugwort guys. Kalian pada tahu nih ya, bahwa mugwort itu atau Artemisia itu ada banyak banget guys sumbernya. Jadi ada mugwort yang dibudidayakan di China, di Korea, di Jepang, dan masing-masing mugwort yang tersebut tuh fungsinya beda-beda guys. Dan untuk Artemisia yang dari Jepang ini ya, ekstraknya itu memang yang paling tinggi klaimnya berdasarkan kualitasnya. Jadi memang fungsi anti-inflamatorinya itu paling tinggi di antara semua mugwortnya. Nah, kemudian yang kedua nih ya, ada yang namanya antimicrobialnya juga dalam cleanser ini, berupa peppermint sama ada tea tree-nya juga guys. Terakhir, untuk dua botanical extract nih ya, yang merupakan anti-inflammatory, itu ada Centella acetica extractnya, plus ada calendula-nya juga guys. Sebenarnya kalau kita ngomongin calendula itu sebenarnya dari dulu udah sering banget gue pakai. Itu paling terasa sih, dia ada kayak fungsi mengendalikan produksi sebum di wajah gue atau kayak semacam excess oil gitulah. Dan ini ya produknya kalian bisa lihat, ini merupakan yang full size 100 ml, bentukannya tube gitu, dan ada yang versi kecilnya yang travel size guys. Cleanser ini ya teksturnya bener-bener kayak jelly yang thick gitu, bener-bener kenyal gitu ya, ada teksturnya. Tapi pada saat terkena air, pada saat kita usap gitu, 100% dia akan larut guys, jadi nggak ada residu sama sekali. Pokoknya ya, cleanser ini nggak ada mengandung scrub ataupun yang sejenisnya, makanya aman banget digunakan bahkan untuk yang kulitnya sensitif dan acne prone sekaligus.
And then ngomongin wanginya nih ya, the scent is what I like the most from this cleanser. Karena dia yang bener-bener refreshing, energizing gitu, dan bener-bener bikin mood booster guys. Jadi mungkin kalau bisa dibilang yang paling terasa wanginya dari cleanser ini adalah botanical extract berupa tea tree-nya guys. Itu kerasa banget sih. Untuk finish dari cleanser ini memang dia nggak bikin kering, nggak bikin ketarik sama sekali. Bahkan dia cenderung bikin semi matte nih untuk kulit gua yang oily skin ini. And I think yang bakalan suka dengan cleanser ini adalah yang bener-bener oily ataupun yang combination, bahkan yang acne prone skin ini kalian bakalan enak banget sih, finishnya nyaman banget. Dan tadi gue bilang bahwa cleanser ini tidak mengandung SLS, tapi tetap masih ada busanya guys. Tapi busanya itu bener-bener yang minimal sih. Kemudian menurut gua ya, kalau cleanser ini memang lebih tepatnya, lebih enaknya, lebih nyamannya digunakan sebagai morning cleanser. Karena sebagai mood booster gitu ya pagi-pagi. Untuk kebutuhan kulit gua sendiri, pada saat malam hari, gua butuh cleanser yang mengandung exfoliant. Jadi sesuai sama nama produknya, low pH, gentle-nya dapat, bersihnya dapat, dan dia nggak bikin kering sama sekali. Jadi kita sebenarnya tinggal tungguin aja nih surprise-surprise berikutnya dari tim Something dan kawan-kawan. Semoga akan ada produk baru. Tapi katanya sebelum lebaran bakalan ada new launch lagi nih guys. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk review low pH gentle jelly cleanser terbaru dari Something ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Also don't forget to use your UV protection every single day. So thank you so much for watching. See you next time.